Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setio Khairani dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Sebelumnya, ini merupakan bagian multimedia pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna multimedia sebelum tahun 1980. Multimedia sebelum tahun 1980 adalah kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya, makna multimedia setelah tahun 1980 merupakan penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Lalu, apa itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran diambil dari dua kata, yang pertama yaitu multimedia dan yang kedua yaitu pembelajaran. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya yaitu komponen multimedia, ada 5. Yang pertama, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Selanjutnya yaitu audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio atau suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Audio adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Yang ketiga yaitu animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual frame tiap frame selama durasi animasi tersebut. Secara umum, proses pembuatan animasi merupakan suatu yang sulit karena diperlukan kemahiran, pengalaman, serta kepakaran yang tinggi. Selanjutnya yaitu gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Berikutnya yaitu teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, dan perkembangan tumbuhan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang kelima, terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Berdasarkan penyajian multimedia dibagi atas, yang pertama multimedia linear dan yang kedua multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan
oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama multimedia interaktif nonlinier dan yang kedua multimedia interaktif hierarki. Multimedia interaktif nonlinier merupakan memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Sedangkan multimedia interaktif hierarki merupakan pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statusnya model media konvensional. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang keempat, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu level interaktivitas. Level interaktivitas suatu multimedia pembelajaran interaktif menunjukkan seberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program. Yang pertama yaitu navigasi audio atau video. Navigasi video atau audio adalah tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio atau video. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol tersebut agar dapat memulai maupun menghentikan audio video yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya yaitu kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya animasi. Yang ketiga, navigasi halaman. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju atau mundur suatu halaman berikutnya dan menuju halaman lainnya yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link adalah objek berupa tulisan, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink sehingga jika objek yang telah diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman lain yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hypermap. Dalam multimedia pembelajaran interaktif, istilah hypermap menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga jika hyperlink tersebut diklik oleh mouse, maka menampilkan pop-up deskripsi dari area tertentu. Selanjutnya yaitu respon feedback. Respon atau feedback adalah interaktivitas berupa mekanisme aksi dan interaksi dari suatu program yang interaktif. Pengguna memberi respon karena adanya permintaan dari program dan selanjutnya program memberikan feedback yang sesuai. Selanjutnya yaitu drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat lain dalam layar. Selanjutnya yaitu control game. Control game adalah level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Selanjutnya yaitu kontrol simulasi. Kontrol simulasi berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif ada 4. Yang pertama, drill. Drill adalah suatu modal dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua yaitu tutorial. Tutorial adalah suatu model bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arah, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu simulasi.
Simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Selanjutnya yaitu games. Games merupakan pola pembelajaran komputer melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa, sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai multimedia pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.